Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berasal dari SD Negeri 22 Rupat. Di sini saya tidak sendiri dengan Bapak Mahadi SPD. Beliau adalah guru bidang studi PJOK di SD Negeri 22 Rupat. Assalamualaikum Pak Mahadi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, Sehat ya. Di sini hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Pak ya. Sebelum nantinya saya mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas yang Bapak ajar dan atau sebelum saya melakukan supervisi kelas di kelas Bapak ya Pak ya. Adapun tujuan dari untuk dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan yaitu pertanyaan tentang pra observasi. Yang pertama ya Pak ya, yaitu tentang tujuan. Gitu. Yaitu terkait tentang tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Ibu, berdasarkan rancangan RPP yang saya susun di sini ada beberapa tujuan yang akan saya capai, yaitu yang pertama, setelah mempelajari permainan bola kasti, peserta didik dapat menjelaskan variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kasti. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kasti, peserta didik mampu mempraktikkan gerak permainan bola kasti. Nah, itu aja Bu untuk tujuannya. Berarti ada dua ya Pak tujuannya. Yang pertama yaitu agar peserta didik bisa menjelaskan variasi tentang bola kasti. Yang kedua bisa mempraktekkan tentang bola kasti tersebut. Berarti ada dua tujuan yang ingin Bapak capai. Baik, kalau saya ingin mengetahui bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai gitu. Yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran nantinya gitu. Baik, untuk area pengembangan pada pembelajaran bola kasti ini itu ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama yaitu aspek penilaian sikap. Yaitu penilaian sikap nanti berdasarkan penilaian observasi. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini nanti bagaimana menyebutkan bagian gerakan lokomotor dan non lokomotor. Kemudian akan memberikan tes tertulis berupa soal nanti untuk area pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, area pengembangan yang ketiga yaitu tentang penilaian keterampilan. Nah, di sini untuk penilaian area keterampilan saya menggunakan unjuk kerja atau performan atau disebut dengan istilah demonstrasi nanti, praktik langsung. Nah, kemudian akan dinilai dari praktik yang dilaksanakan oleh siswa. Jadi untuk area pengembangannya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu ada 3 ya Pak ya, dari sikap, terus pengetahuan dan keterampilan ya. Itu dari sikap bagaimana mereka mengikuti pelajarannya nanti, terus yang pengetahuan ada juga nanti tesnya juga ya Pak. Terus tentang keterampilan
mereka langsung mempraktekkan Ya. ke lapangan ya Pak ya. Iya. Ya, baik. Ya saya ingin mengetahui nih ya Pak ya, kira-kira rancangan pembelajaran yang Bapak gunakan saat proses pembelajaran nanti ya, misalnya mungkin ya dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, kira-kira apa rancangannya itu Pak? Oh, itu untuk rancangan yang saya gunakan berdasarkan RPP yang saya buat ini, Iya. yaitu menggunakan model problem basic learning atau pemecahan masalah. Iya. Kemudian yang kedua nanti di sini kita menggunakan pendekatan saintifik. Iya. Yang pertama dengan mengamati, nanti menanya, mengumpulkan informasi. Kemudian mencoba mengasosiasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya di sini saya menggunakan strategi RPP-nya menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah, kemudian untuk metodenya nanti akan saya gunakan tanya jawab, kemudian diskusi kelompok yang sudah dibentuk. Nah, itu aja Bu untuk strateginya. Jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, Iya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran BSL ya Pak. Iya. Pembelajaran sosial emosional, terus sedang modelnya itu tadi PBL ya Pak ya, Iya. Basir learning ya Pak ya, Betul, betul. dan metodenya yaitu diskusi kelompok. Iya, baik. Dengan mewujudkan metode model tadi gitu kan ya, media apa ini Pak yang Bapak gunakan saat proses pembelajaran nanti gitu? Oh baik Ibu, untuk media pembelajarannya nanti sewaktu pelaksanaannya yang pertama yaitu video pembelajaran tentang permainan bola kasti. Iya. Kemudian nanti ada kartu gambar, Iya. kartu atau yang bergambar. Iya. Selanjutnya alat dan bahannya yaitu ada fluid, selanjutnya bola kasti, kemudian pemukul bola kasti, kemudian laptop, LCD, proyektor untuk membuka video pembelajarannya nanti Bu. Itu aja. Jadi untuk media pembelajarannya yaitu ya pertama Bapak menggunakan video, yaitu terus kartu atau gambar ya Pak ya. Terus alat dan bahannya Bapak menggunakan fluid, bola kasti ya pemukul bola kasti gitu ya. Jadi terus laptop untuk LCD proyektornya ya Pak ya. Jadi nah kira-kira nih Pak ya, kapan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan gitu? Misalnya terkait kapan, harinya, kelasnya kelas berapa, dan jam keberapa gitu. Baik Ibu, untuk jadwalnya kebetulan saya itu besok masuk ke kelas 5, yaitu pada tanggal 3 September 2024. Jadi untuk kelasnya kelas 5, kemudian jamnya dari jam ke-4 sampai istirahat. Berarti Bapak akan masuk pada besok hari Selasa tanggal 4 September, tanggal 3 September 2024 di kelas 5 pada jam 3 dan 4. Di situ nanti saya akan mengamati dan mencatat ya Pak ya, melihat dan mencatat tentang proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Jadi di sana setelah itu kita akan melakukan proses pembelajaran pasca observasi ya Pak ya. Setelah Bapak melakukan proses pembelajaran, jadi nanti kita akan melakukan lagi nih percakapan pasca observasi, tapi didampingi oleh dari PP pengajar praktek gitu ya Pak ya. Baik. Untuk kegiatan kita hari ini mungkin terakhir kali nih ya Pak ya, saya ingin bertanya dengan Bapak, untuk terakhir kali ini dari percakapan kita ini apa yang bisa Bapak dapatkan, apa yang bisa Bapak simpulkan gitu? Baik Ibu, untuk hari ini berdasarkan diskusi pra observasi kita pada hari ini, saya selaku guru PJOK di sekolah ini mendapatkan yang pertama dari
praobservasi ini mendapatkan rencana persiapan untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Itu saya sudah punya gambaran bagaimana terjadinya proses itu nanti, kemudian apa metode yang akan saya terapkan, selanjutnya penilaian apa yang saya gunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas berdasarkan kriteria siswanya nantinya. Kemudian saya ingin mendapatkan siswa saya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, begitu Ibu. Jadi itulah yang Bapak dapat simpulkan hari ini, yaitu Iya. Bapak bisa dapat gambaran ya Pak ya, Iya, gambaran tentang proses pembelajaran nantinya dengan menggunakan metodenya apa, terus bisa melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya, ya. gitu ya Pak ya. Terima kasih saya ucapkan ya Pak atas waktunya untuk percakapan praobservasi ini. Nanti kita akan jumpa kembali pada percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh Bapak pengajar praktek kita. Ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, apa kabar hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan dulu, adakah teman kamu yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Mana dia? Sakit atau apa? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan teman kita supaya cepat sembuh. Oke, baik. Untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita melakukan pemanasan dulu ya. Kalau di dalam olahraga istilahnya pemanasan ya. Baik, pemanasan untuk persiapan kita belajar. Oke, Bapak minta satu orang anak Bapak untuk memimpin ke depan, tidak? Ya, mungkin Bapak bantu. Ya, silakan. Ini Bapak bantu, cepat. Ya. Oke, sama-sama kita ikuti ya. Tepuk 1 sampai tepuk 5. Oke, siap? Suaranya 1, 2, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Bisa? Nah, yuk lanjut. Tepuk fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Tepuk konsentrasi, bisa? Sedikit aja, bisa. Supaya kita bisa semangat. Ya. Sebut. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Bicara aku yang mendengarkan. Tidak, yes. Oke, terima kasih kepada teman kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak harapkan juga nanti kalau kalian seperti teman kalian tadi, kalau disuruh jangan merasa takut, ya harus berani ya. Oke, bisa dipahami? Baik, untuk hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengulang kembali ya, mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Ya, baik. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang bola voli. Oke, masih ingat tentang permainan bola voli? Teknik permainan bola voli masih ingat? Masih. Ya, kemarin tekniknya yang pertama apa saja? Servis. Apa lagi? Passing bawah. Apa lagi? Passing atas. Oh, baik. Itu materi yang lalu ya, sekedar mengingatkan kita kembali. Jangan kita lupakan materi yang lalu ya, karena itu juga merupakan pembelajaran bagi kita. Baik, untuk hari ini
kita akan mempelajari tentang coba semuanya lihat ke depan ya. Materi kita hari ini adalah permainan permainan bola kasti ya. Oke, bisa dilihat materinya di depan? Bisa? Nampak? Anak-anak bapak semuanya bisa dilihat? Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, bapak akan menyampaikan tujuan kita yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Nah, baik, yang pertama tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kamu bisa mengetahui atau mempraktekkan bagaimana cara bermain bola kasti yang baik. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi bola kasti nanti, Bapak mengharapkan kamu bisa bermain bola kasti dengan peraturan dan teknik yang baik dan benar. Oke, bisa dipahami untuk tujuan kita pada hari ini? Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke lapangan nanti, kita akan mendiskusikan dulu bagaimana materi tentang bola kasti ini. Setelah kita mengerti teorinya atau pemahamannya, baru kita nanti terapkan di lapangan. Oke, bisa dipahami ya? Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi pada hari ini, mari sama-sama lihat ke depan. Ya, sedikit Bapak jelaskan tentang permainan bola kasti. Di sini semuanya mohon fokus ke depan. Pengertian dan sejarah permainan bola kasti. Ya, pengertian permainan bola kasti merupakan permainan baru yang cukup digemari oleh masyarakat. Jadi permainan bola kasti ini sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian dulu, ya, banyak orang, terutama anak-anak yang memainkan permainan ini baik di kampung, di sekolah, dan tempat lainnya. Permainan kasti hampir sama dengan permainan football dan baseball. Juga sama-sama termasuk permainan bola kecil, ya. Oke, bisa dipahami sedikit sekilas tentang sejarah? Bisa? Tadi sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian dia mirip dengan permainan football dan baseball, ya. Dia juga termasuk permainan bola kecil, ya. Oke, bisa dipahami? Kemudian ada lagi sedikit sejarahnya. Sejarah permainan bola kasti ini, ya, telah dimainkan di Inggris. Di mana? Inggris. Zaman Tudor namanya. Zaman Tudor, ya, pada tahun 1744 di Brettville, ya. Pocket bomb yang saat itu disebut dengan lingkungan oleh John Newbery, ya. Itu sekilas sejarahnya. Selanjutnya, untuk bisa memainkan permainan bola kasti ini, ya, setiap cabang olahraga apapun itu, voli, sepak bola ataupun bola kasti, untuk bisa bermain suatu permainan kita harus mengetahui namanya gerak dasar suatu permainan. Paham?
Ya, harus bisa menguasai gerak dasar suatu permainan atau teknik untuk bermain bola kasti itu. Baiklah, untuk tekniknya yang pertama kita harus bisa coba satu orang teman anak bapak, ayo, ya, tinggal tunjukkan gambar sekarang ini, ya, maju, tidak apa-apa. Harus berani, ya. Beri tepukan untuk teman kita yang sudah berani. Oke, ini coba lihat gambar. Menurut kamu gambar di depan ini gambar apa? Sedang apa? Siswa sedang apa dia? Sedang apa? Melempar ataukah menangkap? Sedang lebih kuat biar teman yang dengar. Iya, betul? Oke, semangat ya. Itulah salah satu dari tekniknya, yaitu harus bisa melempar bola. Kemudian selanjutnya di dalam melempar bola ini ada beberapa macam, ya. Ada melempar bola datar, ya. Kemudian ada melempar bola melambung. Dan yang ketiga ada melempar bola menyusur tanah. Nanti untuk lebih mengetahuinya lagi, kita akan praktikkan langsung nanti di lapangan, ya. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Kemudian sedikit lagi untuk peraturannya, ya. Yang kedua, teknik yang kedua, ya, maaf ya. Tadi melempar, sekarang teknik yang kedua adalah menangkap bola, ya. Menangkap bola juga ada beberapa cara. Yang pertama, menangkap bola mendatar, ya. Melempar juga ada beberapa cara. Kemudian yang kedua, menangkap bola juga ada beberapa cara. Menangkap bola datar, menangkap bola melambung, dan menangkap bola menyusur tanah. Oke, itu teknik yang keduanya, melempar, menangkap. Gambar apakah ini? Memukul bola. Ya, seorang anak sedang Memukul bola. memukul bola. Berarti, ya, di dalam permainan bola kasti juga ada teknik namanya memukul bola. Oke, yang pertama tadi apa tekniknya? Melempar bola, terus menangkap bola, terus memukul bola. Oke. Dari ketiga teknik, dari sedikit penjelasan Bapak tadi, bisa dipahami? Baik, untuk lebih mengetahuinya lagi, Bapak akan bagikan kamu nanti sesuai kelompok, ya, atau minat kamu belajar, ya. Baik, di sini nanti Bapak akan bagikan dua kelompok, ya. Kamu sesuai dengan kelompok kamu yang barangkali suka melihat video, boleh nanti bergabung dengan temannya kelompok melihat video, ya. Kemudian yang mau melihat gambar, nih gambar yang Bapak pegang ini, boleh kamu ikut bergabung kepada teman kamu yang mau melihat gambar. Oke, bisa dipahami? Baik, sebelum kita lanjut, coba Bapak mau tahu dulu yang mau ikut kelompok gambar yang mau pegang ini, ya, cuci tangan. Oke, tadi kita 20. Oke, siap. Kemudian untuk kelompok gambar, kemudian yang untuk kelompok video, nanti ada video yang harus kamu lihat. Nah, kemudian ada tugas juga yang harus kamu laksanakan. Di sini
Langsung saja kita bagi kelompok. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, kelompoknya sudah kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang video tadi 1, yang gambar tadi 1. Oke, yang gambar coba tunjukkan nanti kelompok mana? Ya, ini kelompok ini ya. Baik. Coba ini ada gambar, beberapa gambar yang harus kamu lihat dan kamu kerjakan nanti. Kamu tulis di bawah gambar ini sedang apa, kamu deskripsikan berdasarkan gambar yang kamu lihat ya. Oke, selanjutnya kelompok video ya. Mana kelompok video tadi? Ini ya. Oke, di sini coba ini aja ya. Kalau boleh ke samping, kayak sama-sama. Geser aja ke samping ya. Kayak kamu. Oke, ya. Kelompok gambar mohon tenang. Dengarkan dulu instruksi yang harus kamu lakukan nanti. Mohon tenang dulu, bisa? Halo. Oke, mohon tenang dulu. Untuk selanjutnya nanti Bapak kasih hasilnya. Oke? Ini ada nanti video yang harus kamu lihat. Oke, mohon bersabar dulu. Bapak kasih penjelasan dulu kepada kelompok yang bergambar. Oke? Halo. Kelompok bergambar, di sini kan ada beberapa gambar ya. Mohon dipahami dulu ya apa yang harus kamu kerjakan. Di sini ada beberapa gambar. Nanti kamu tulis di bawahnya. Ini gambar apa? Sedang apa? Gambar apa? Kamu tulis di bawah. Tugasnya. Kemudian nanti ya di akhir diskusi kalian, Bapak mohon nanti perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya ya ke depan. Entah berdua atau bertiga. Paham? Paham? Bisa dikerjakan? Bisa. Bapak sudah beri instruksi. Nanti kamu siap-siap ya untuk ke depan mewakili kelompoknya. Oke? Bisa kan dikerjakan sekarang? Tolong jangan mengganggu orang lain juga belah. Oke, bisa dipahami ya. Diskusikan bersama-sama, jangan sendiri. Kita bekerja sama. Ya tertahukan sama kawan. Berkolaborasi dengan teman kita ya. Oke, bisa dipahami ya. Mohon suaranya. Yang ada aja, yang ada bentuk berdua. Oke, paham? Oke, sekarang mulai dikerjakan. Baik, untuk video. Nah, ini dengarkan. Untuk kelompok video, ya penting sekali 1 orang aja perwakilan yang mencatat. Ya, 1 orang yang mencatat. Kamu lihat ini video, nanti kamu lihat berdasarkan video yang kamu dapat. Apa yang kamu dapatkan? Paham? Kamu melihat tentang apa ya yang ada di video ya. Oke, siap? Paham? Instruksinya paham? Bisa dimengerti 1 kelompok aja, 1 orang aja nanti menuliskan. Akan dibacakan hasil yang kamu lihat dari video ini. Bisa dimengerti nak? Bisa? Oke, siap? Siap untuk melihat videonya? Perhatikan aja videonya. Ya, nanti diskusikan sama-sama. Oke. Jangan ada yang bersuara lagi. Dilihat videonya ya. Oke, jangan lupa nanti dari video yang kamu lihat, Bapak mohon nanti ya. Oke, bisa dipahami? Ya, tulis saja di bawah. Itu kan ada kosong kertasnya, tulis di bawah. Ya, boleh di sini. Gambar yang pertama apa, gambar kedua apa? Oke, bisa?
diskusikan dengan temannya. Cepat sikit nak. Ya, ditulis bawah. Satu orang aja perwakilannya, oke. Yang paling bagus di sana. Mohon suaranya jangan ribut. Buka, semuanya boleh semuanya. Nanti yang terbagus baru kita tampilkan. Semuanya boleh menuliskan apa yang dilihatnya. Oke semua, pegang buku, pena. Ini coba berikan aja terus lagi. Perhatikan videonya ya. Belakang ya. Dan Bapak mau tanya dulu ke kelompok video ya. Siap. Bapak langsung tanyakan saja. Bisa jawab? Sudah tengok videonya tadi? Oke, tadi kamu nonton video tentang apa? Tentang permainan bola apa? Permainan bola kasti. Kemudian apa saja yang ada di video itu? Cara apa saja? Ya, melempar. Terus apa lagi? Menangkap bola. Ya, bagus. Apa lagi? Memukul bola. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada kelompok video. Oke, mereka menonton permainan bola kaki, memukul bola, menangkap bola, dan melempar bola. Oke, baru ucapkan terima kasih kepada kelompok video ya. Selanjutnya kita ke kelompok gambar. Oke. Dari sini dulu ya. Nah, kamu tadi ini gambar apa? Coba. Berdiri lah. Berdiri. Oke, gambar apa ini? Semuanya ramai. Ayo perhatikan. Gambar apa tadi? Oke, selanjutnya yang ini tadi gambar apa? Iya, lanjut. Mana lagi gambarnya? Ini gambar apa tadi? Iya. Oke, lanjut. Mana gambarnya lagi tadi? Ini tadi yang gambar ini kamu diskusikan gambar apa? Gambar apa? Ya. Iya, lanjut. Mana lagi gambarnya? Sini. Ya. Ya. Kalau ini gambar apa? Iya, lanjut. Ada lagi gambarnya? Ini gambar apa? Memukul. Gambar apa? Ya, gambar memukul bola. Oke, baik. Untuk gambar juga udah selesai ya. Udah paham ya. Baik. Berikan tepuk tangan kepada kelompok gambar. Oke, bagus ya semuanya. Sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik dan menyampaikan hasil diskusinya. Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita
lapangan langsung membuat dari rak. Oke, paham? Oke, untuk di dalam kelas demikian. Sekarang silakan di lapangan dengan tertib, jangan terburu-buru ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan praktek kita di lapangan tentang permainan bola kasti, bapak mau bertanya, apa ada yang sakit? Tak ada ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, bapak mohon untuk adik ke depan untuk membantu siapkan. Siap. Gerak. Lonceng depan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa untuk keselamatan kita semua ya. Berarti adik, bapak mohon untuk memimpin doanya. Kamu tinggal ngomong aja. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama berdoa. Doa mulai. Berdoa mulai. Berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih kepada bapak, adik ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempraktikkan nanti sebagai pemanasan kita akan bermain permainan jaring ikan atau menangkap ikan ya. Ikan yang terakhir nanti yang tertangkap paling terakhir maka dia akan menjadi ikan pemenang. Jadi pertama satu orang, kalau satu orang dapat menangkap ikan yang lain menjadi jaring akan terhubung dan menangkap ikan yang lain. Oke, paham mainnya? Oke, siap. Yang pertama yang ingin jadi kalah siapa? Ya, Rahmat. Siapa namanya? Rahmat Rahmat Hidayat. Oke, silakan. Di sini kita ada punya lapangan sebesar ini, tidak boleh keluar dari area ini. Perhatikan semuanya, balik kanan gerak. Sebelum kita main menjaring ikan. Ini ada batu. Nampak ya? Nampak semuanya ya? Batu ya, batas batu ya. Ini adalah kolam ikannya dari garis biru sampai pojok kanan. Ya, batu geser sana, tidak boleh keluar dari kolam. Ini ada kolam kita ya. Tidak boleh keluar. Yang keluar berarti ikannya mati. Paham? Paham? Bagaimana caranya Pak? Nanti jaringnya mencarilah ikannya untuk menangkap ikannya. Ikannya harus lari. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Untuk ikan semuanya silakan berpencar di kolam. Silakan, ikan ya. Jangan keluar area tadi ya. Berpencar. Siap. Jangan sampai tertangkap. Yang jaring mana jaring? Ikan silakan di kolam. Tidak berlari ya. Yang dapat ditangkap jaring nanti menjadi jaring untuk menangkap ikan lain. Oke, siap. Sini. Oke, semuanya siap. Kamu masih ikan. Ini jaringnya satu. Nanti kalau dia udah dapat, kalau ikannya udah dapat tertangkap, bantu jadi jaring ya. Oke, siap. Areanya tidak boleh keluar dari ini. Larinya di kolam aja. Siap.
Kami. Ini juga termasuk contoh gerak manipulatif menangkap bola. Dia pakai alatnya apa alat yang dipakai? Bola. Oke, depan. Depan teman-teman kamu. Ya. Dua. Tak bisa satu dua. Oke. Tangkap. Lagi. Keluar ya. Oke. Kasih. Oke. Lanjut. Yang perempuan lagi. Berdua yang belum. Apa namanya? Belum. Ya, belum. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, dah siap. Ya, siap. Lempar. Ya. Oke, sudah? Baris seperti barisan tadi, di tempat duduk aja. Silakan adik, bantu. Silakan. Gerak. Lancang depan, gerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Siap, gerak. Oke, silakan masuk ke sini, adik. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita pada hari ini. Kita akan mempraktikkan nanti gerak lokomotor ya di dalam permainan bola kasti. Masih ingat gerak lokomotor? Apa? Pengertian gerak lokomotor ada yang ingat? Gerak yang berpindah tempat ya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian ada lagi namanya nanti kita akan praktekkan gerak non lokomotor di dalam permainan bola kasti. Kemudian manipulatif. Langsung saja kita praktekkan. Tadi kamu berlari, ada yang berjalan. Nah, itu adalah salah satu contoh gerak lokomotor. Oke, paham ya? Di dalam permainan kasti nanti kita setelah memukul bola kita harus berlari. Berarti itu termasuk contoh gerak lokomotor. Berjalan, berlari ya. Paham? Kemudian yang kedua gerak non lokomotor. Coba sekarang di dalam permainan kasti kita ada menangkap bola. Non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat, tapi kita bergerak. Artinya ini kan macam Bapak. Ini bergerak Bapak kan, tapi tidak berpindah tempat. Mana contohnya Pak? Nanti di dalam permainan bola kasti, coba semuanya menekuk. Nah, coba kita tekuk. Ada bola bawah nanti yang berderet dilempar oleh teman kamu, kita menekuk. Kita bergerak kan? Nah, menekuk kita bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Oke, berdiri, kembali. Kemudian mengoper bola. Kita mengoper bola, tapi tidak berpindah tempat. Atau mengayun ya. Boleh? Mengayun coba boleh. Ayun badannya. Ya, kita mengelak ya dalam bermain kasti nanti. Oke, seperti itu. Kita tidak berpindah tempat. Itulah contoh gerak non lokomotor dalam permainan bola kasti. Oke, paham ya? Selanjutnya yang ketiga, gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Apa itu Pak, gerak manipulatif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar gerak manipulatif? Pernah dengar? Tidak pernah dengar. Yang Bapak sebutkan ini pernah dengar? Nah, baru Bapak sebut nih, baru dengar. Gitu. Oke. Gerak manipulatif artinya gerak yang kita lakukan menggunakan alat. Apa? Gerak yang dilakukan menggunakan alat. Kalau dalam permainan bola kasti Pak, apa contohnya? Ya, ini yang Bapak pegangnya apa nih? Bola. Ini termasuk alat atau tidak? Termasuk kan? Nanti bisa kamu ketahui di dalam permainan bola kasti itu ada nanti memukul. Nah, Bapak bergerak pakai alat dah? Nah, itu salah satu contoh gerak manipulatif memukul bola. Oke, Bapak minta contoh
Adit, satu. Boleh. Al lempar bola dari sana. Tapi dari sana, dari tangannya. Ya, ini adalah salah satu contoh gerak manipulatif. Gerak yang kita lakukan menggunakan alat. Ini teman kamu pakai alat apa dia? Kayu pemukul. Kalau Al dia lempar menggunakan apa alatnya? Bola kasti. Oke, siap. Ya, kita contohkan teman kita melaksanakan gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Ya. Enak ya. Coba, pelan aja. Gantian. Tangannya dulu. Pelan aja yang benar. Siap. Pak. Ya. Ya, itu beri tepukan untuk teman kita yang perempuan. Boleh berdua ya. Tadi laki-laki perwakilan, sekarang yang perempuan ya. Harus berani ya Bapak semuanya. Pelan aja. Ini. Ya, Adik, boleh kembali. Oke, gerak apa tadi? Maning, pulatif dalam permainan bola kasti. Memukul, gerak yang kita lakukan menggunakan apa? Alat. Alat. Oke, siap. Oke, gantian. Ya. Melempar, memukul, juga termasuk gerak manipulatif. Ya, coba. Oke. Baiklah, sekarang untuk kegiatan penutup kita, ya, duduk, luruskan kaki sambil bersantai, ya, mendengarkan. Kita akan laksanakan refleksi pembelajaran kita ini atau kesimpulan kita pada hari ini, ya. Baik, hari ini tadi kita sudah mempelajari materi tentang apa? Tentang apa? Materi tentang bola kasti. Tentang Bola kasti. duduk aja. Ya. Materi tentang bola kasti, ya. Jadi untuk bermain bola kasti kita harus bisa menguasai beberapa teknik. Yang pertama tadi tekniknya harus bisa memukul bola. Lanjut, selain memukul bola, melempar bola. Selain melempar bola, menangkap bola. Dan terakhir harus bisa bermain bola dengan peraturan di dalam permainan bola kasti. Oke. Tadi juga sejarah singkatnya permainan bola kasti tadi dimainkan di mana? Di negara mana yang memainkannya tadi? Sejarahnya? Di mana? Inggris. Oke, udah mengerti semuanya anak-anak Bapak. Baiklah, untuk refleksi kita pada hari ini, Bapak ingin tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian pada hari ini kita praktik pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Oke. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Ilmu. Apa saja ilmunya? Tentang ilmu apa? Melempar bola. Iya, lempar bola. Menangkap bola. Lagi? Melempar. Melempar, menangkap. Lagi? Memukul bola. Dan sejarah tentang permainan bola kasti. Baik. Mungkin hanya itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa kembali. Bapak mohon, yang perempuan pula pimpin. Tadi yang laki-laki gantian. Tinggal apa aja? Tak mau? Malu? Ayu? Ayu. Ya, maju. Semuanya Bapak mohon berdiri. Ya. Kita tadi doa pembuka, sekarang doa penutup. Oke? Karena pelajaran kita telah selesai ya. Kita tutup dengan doa karena pelaksanaan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin Ayu. Nampakkan ibu di situ. Berdoa selesai. Baik.
Beri tepukan untuk diri kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Nurlaili SPD, berasal CGP angkatan 10, berasal dari SD Negeri 22 Rupat. Saya masih ditemani oleh Bapak Pak Mahdi, yaitu guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Joko Marbuat SPD, yaitu pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Joko. Assalamualaikum Pak Mahdi. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan acara percakapan kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak ya terkait jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan ya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Bersedia ya Pak ya? Iya. Dan kita kali ini akan disaksikan langsung oleh Bapak pengajar praktek kita ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, terkait bagaimana perasaan Bapak ya dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya perasaannya Ibu ya, jujur selaku manusia kita ini kalau dilihat, diperhatikan itu agak berdebar gitu ya. Berdebar ya Pak ya. Berdebar gitu kan, agak rasa canggung. Tapi bagaimanapun hal itu harus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian alhamdulillah dengan berjalannya proses observasi semalam, setelah melakukan observasi, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran di kelas. Alhamdulillah sedikit sebanyaknya saya sudah punya suatu rancangan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi perasaannya ada terasa takut sedikit ya, berdebar, ya, terus ya. merasa lega ya Pak ya, karena dengan adanya percakapan semalam Bapak sudah merasa mempunyai gambaran ya Pak untuk perancangan pada proses pembelajarannya Pak ya. Baik, bisa Bapak ceritakan kembali nggak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas ya, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahapan belajar apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas itu? Baik ya. Untuk kegiatan semalam yang pertama yaitu masalah area pengembangannya, itu saya membuat di sini berdasarkan RTP semalam itu ada 3 area pengembangan. Ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Di penilaian sikap ini semalam saya menggunakan penilaian observasi berdasarkan pengamatan kegiatan proses belajar mengajar di kelas dan di lapangan. Jadi anak melakukan kegiatan tersebut yang sudah dirancang, kemudian saya selaku guru mengamati bagaimana sifat atau sikap siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar tersebut. Nah, itu untuk area pengembangan sikap. Kemudian yang kedua, semalam saya membuat yang kedua area pengembangannya yaitu untuk keterampilan atau pengetahuan dulu. Pengetahuan dulu. Di area pengetahuan ini saya menggali
informasi barangkali yang ada di lingkungan siswa. Karena semalam materi saya adalah tentang bola kasti. Bola kasti ini mungkin di masyarakat, di lingkungan siswa itu mereka pernah bermain barangkali dengan temannya, ya. Kemudian jadi dari pengalaman siswa itu saya gali informasi dari siswa, kemudian dari area pengembangan pengetahuan ini kemudian saya tambahkan lagi dengan materi dari guru, kemudian baru kami mengadakan suatu penilaian atau pengetahuan siswa, begitu untuk pengetahuannya. Kemudian di area pengetahuan ini kami memberikan suatu alat untuk menilai, yaitu berupa tes tertulis. Memberikan tes tertulis berupa soal untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa tentang pengetahuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Begitu untuk area pengembangan pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga, di RPP saya lampirkan di sini area pengembangan yang ketiga, yaitu penilaian tentang keterampilan. Ya, di sini di area pengembangan penilaian keterampilan ini saya menggunakan unjuk kerja atau praktik langsung, demonstrasi. Anak saya suruh melakukan langsung dari beberapa teknik dalam permainan bola kasti. Seperti contohnya yang pertama semalam kita menyuruh siswa melakukan praktik melempar bola dalam permainan bola kasti. Kemudian ada lagi teknik yang selanjutnya, yaitu mampu mempraktikkan gerak menangkap. Kemudian yang ketiga terakhir memberikan bagaimana anak-anak ini dari teknik dari pengetahuan yang dia peroleh, kemudian dia sudah mengerti bagaimana cara menerapkannya, kemudian langsung diberikan sedikit penerapannya, yaitu langsung bermain bola kasti itu seperti apa. Kira-kira begitu Ibu untuk area pengembangan perencanaan observasi yang saya rencanakan semalam. Mungkin itu Ibu. Baik Pak ya, jadi area pengembangan yang ingin Bapak sampaikan yaitu pertama ada 3 ya Pak ya. Yang pertama yaitu tentang penilaian sikap ya. Penilaian sikap itu yaitu Bapak mengobservasi langsung kegiatan proses belajar mengajar ya Pak ya, menilai sikap mereka. Yang kedua pengetahuan itu dengan memberi materi dan melakukan penilaian, memberikan soal tertulis ya Pak ya, atau yang ketiga keterampilan. Yang keterampilan yaitu Bapak melakukan demonstrasi, unjuk kerja atau praktik langsung kepada anak tersebut. Dari situ Bapak mau mengambil nilai keterampilan ya Pak ya. Jadi sedikit saya ulangi pertanyaan saya. Jadi bagaimana kemudian langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam itu apa yang Bapak persiapkan kemarin? Dari perencanaan yang dibuat itu ada beberapa tahap yang saya rencanakan, yaitu sebelum saya laksanakan pembelajaran itu saya menyampaikan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari tersebut, ataupun dari materi yang dipelajari apa yang akan diperoleh. Kemudian dari tujuan itu langsung
laksanakan kegiatan pembelajaran itu berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Gitu. Nah, jadi kembali kepada area pengembangan, ya Pak ya. Terus dengan tahapan yang Bapak buat, yaitu memberikan, mengasih tahu atau memberitahukan kepada mereka tujuan pembelajaran tersebut. Jadi area pengembangannya tadi ada 3, ya Pak ya. Nah, berikut sejauh mana ya area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan di dalam kelas? Baik, setiap pembelajaran yang kita laksanakan itu walaupun sebagus mana perencanaannya, itu setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut, itu di lapangan ada berupa saya temukan beberapa kendala ya. Salah satunya kita ketahui bahwasanya anak kita ini kan dalam suatu kelompok ini memiliki beberapa tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan atau kadar pemahaman siswa kita ini kan berbeda-beda. Sama seperti kita, ada pemahamannya lebih cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi dari pengamatan saya semalam, dari pemahaman siswa ini ada yang cepat, ada yang lambat, menjadi suatu kendala bagi saya. Juga menjadi suatu kendala bagaimana supaya semua siswa saya bisa terpenuhi dengan kebutuhan mereka, dengan cara belajar mereka gitu. Menurut saya itu. Oke, baik gitu. Jadi Bapak sudah menemukan ya, gitu, berarti kendala atau kekurangan yang Bapak lihat dari yang Bapak rasakan dari proses pembelajaran semalam, ya Pak ya. Berarti kekurangannya yaitu dari tingkat penerimaan proses belajar dari anak ya, ada tingkat pemahaman mereka ya, ada yang sedang, ada yang tinggi dan ada yang sedang. Jadi kemudian itu, yang kedua tadi gaya belajar mereka ini tidak sama gitu. Setiap siswa kan beda-beda. Ya, gitu. Jadi kira-kira mengapa hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah misalnya, kalau seandainya kita jumpa dengan anak di dalam kelas kita itu kan berbeda ini tingkat pemahamannya gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Terus apa yang Bapak lakukan? Terus kalau seandainya gaya belajarnya itu apa yang mereka gunakan dan bagaimana Bapak cara mengatasinya gitu? Yang pertama ya, langkah saya untuk mengatasi kendala ini ya, yang pertama sekali saya melakukan sebuah refleksi atau semacam umpan balik. Saya berikan sebuah catatan kepada masing-masing siswa, kemudian saya buat di situ pertanyaan, menanyakan kepada siswa bagaimana cara belajar yang mereka senangi. Semacam angket lah. Saya berikan selembaran kertas, kemudian buat pertanyaan, disuruh siswa menjawab bagaimana pembelajaran yang mereka sukai, gitu, yang mereka senangi. Apakah melalui gambar nanti, ataukah melalui video, atau melalui suara, atau melalui gerak, gitu. Itu salah satu cara saya untuk mengatasi berbagai macam gaya belajar siswa. Kemudian dari hasil angket itu saya dapat mengetahui bagaimana selera belajar siswa kita. Jadi dari hal itu saya bisa merefleksi diri saya, bisa merubah gaya belajar saya untuk memenuhi kebutuhan siswa saya. Begitu. Ya baik, itu tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa salah satu yang akan Bapak lakukan yaitu melakukan atau memberikan angket kepada siswa dengan pertanyaan
pertanyaan bagaimana apa ibaratkan gaya belajar mereka mau. Iya, yang mereka senangi yang lah, mereka gitu. senangi, gitu ya Pak ya. Berarti itu salah satu ya. Kalau misalnya dilihat dari proses pembelajaran, ada nggak strategi yang bagaimana yang akan Bapak lakukan untuk dalam proses pembelajaran untuk mengatasi hal misalnya gaya belajar itu gitu. Yang pasti ya dari kendala yang saya jumpai, kemudian saya mencari solusi bagaimana keinginan siswa kita. Jadi salah satunya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Atau macam-macam lah, gaya-gaya belajar yang macam-macam. Ada saya gunakan metode dengan gambar, kemudian ada yang saya terapkan menggunakan video pembelajaran, yaitu dengan barangkali anak itu mengamati video. Kemudian dari video yang diamati, saya menanyakan langsung kepada siswa itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan, langsung mereka jawab. Begitu. Kemudian ada juga saya menggunakan metode pembelajaran yang bersifatnya langsung praktek. Karena memang ada sebagian anak kita yang senang dengan kita praktekkan, mereka bisa mengerti. Kita praktekkan, mereka bisa paham. Memang ada juga yang melalui gambar, sambil mereka melihat, dari gambar yang mereka lihat, mereka mendapatkan inspirasi. Istilahnya, oh ini gambar menendang, gitu. Kemudian dari video yang saya terapkan, mereka senang menonton karena anak-anak ini seumuran tingkat anak-anak itu biasanya memang senang menonton gitu. Jadi dari video ini saya buka, berikan kepada siswa kita melihat video ini. Dari situ saya memberikan pertanyaan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka diskusikan bersama teman mereka. Lalu saya tanyakan, alhamdulillah mereka bisa menjawab. Begitu Bu, untuk solusi yang sudah saya atau strategi yang sudah saya terapkan untuk mengatasi kendala atau gaya belajar siswa yang bervariasi tadi. Begitu. Jadi strateginya ya salah satunya pertama Bapak menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus menggunakan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang bervariasi, seperti misalnya menggunakan gambar, terus menggunakan video, terus menggunakan gerak-gerak bergerak gitu. Berarti gaya belajar visual, audio visual dan kinestetik ya Pak ya. Berarti Bapak akan menggunakan strategi itu ya Pak ya. Ini saya tanyakan, kalau seandainya itu sudah Bapak terapkan ya, seperti semalam itu Bapak sudah menerapkan, apakah ada kendala yang terjumpa di dalamnya itu? Kalau sudah Bapak terapkan lagi seperti semalam gitu kan, kita sudah memakaikan gambar, ada nggak? Ya, kalau dilihat semalam dari kegiatan semalam, kalau yang video itu alhamdulillah dari kelompok video saya lihat setelah saya beri video, kemudian mereka menonton, lalu saya berikan beberapa pertanyaan tentang video, alhamdulillah mereka bisa menjawab. Kemudian di gambar juga itu saya lihat, saya memberikan beberapa gambar kepada kelompok siswa yang suka gambar. Kemudian saya minta siswa itu untuk menuliskan gambar apa yang mereka lihat. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Kemudian yang saya jumpai lagi semalam dari solusi yang saya lakukan itu dari permasalahannya, cuman di praktek. Memang di praktek ini rata-rata anak-anak kita ini memang ada beberapa kelompok. Contoh, ada mereka kadang-kadang takut untuk melakukan sesuatu di praktek ini. Di praktek ini memang ada kendala, gitu ya.
Tidak semua anak bisa menangkap bola. Di situ saya lihat semalam. Kemudian tidak semua anak bisa berani untuk melakukan sesuatu itu awalnya. Begitu. Memang agak itu karena mungkin jarang mungkin dia melakukan sesuatu itu, tapi kalau dia sudah selalu mungkin keberanian itu akan muncul. Begitu Bu, yang saya rasakan agak di demonstrasi atau yang bergerak-gerak lah. Begitu Ibu. Di situ ya Pak ya kesalahannya. Jadi tadi sudah Bapak sebutkan ya kan, kendalanya sudah Bapak sebutkan, yaitu salah satunya pada keterampilan ya Pak ya, yaitu keberanian siswa. Tidak semua siswa mau melakukan itu yang saya jumpai. Apakah ada rencana Bapak bagaimana cara untuk membangkitkan keberanian siswa itu? Bagaimana langkah atau cara Bapak untuk membangkitkan keberanian siswa itu supaya mereka berani menangkap bola, berani memukul bola gitu? Ya, gimana Pak? Kalau untuk solusi itu memang sudah pernah juga saya terapkan ya. Yang pertama sekali saya mencontohkan dulu anak yang berani. Yang pertama itu solusi saya yang pernah saya coba, mempraktekkan dulu anak yang berani atau yang berani tampil, kemudian anak yang bisa melaksanakan umpamanya menangkap bola, memukul bola, ya, melempar bola. Kemudian dari percontohan anak yang bisa atau berani ini tadi, kita berikan sebuah support atau kita berikan sebuah apresiasi kepada siswa kita yang berani, kemudian memberikan pandangan atau memberikan suatu dorongan kepada siswa kita yang belum berani. Contohnya seperti inilah. Coba kita lihat teman kita. Teman kita sama-sama umuran sama kita, satu kelas dengan kita, kemudian dia bisa. Yakinlah kepada diri kita bahwa setiap kita itu pasti bisa, asalkan kita mau berusaha untuk mencoba dan melakukan sesuatu itu. Awalnya memang takut gitu. Jadi saya lihat siswa yang kurang mampu ini dalam menangkap bola ini saya beri pertama masih belum, artinya berulang-ulang Bu, baru bisa jumpa. Itu yang saya rasakan. Kemudian kadang-kadang salah satu solusi lain yang saya terapkan selain itu alternatif dari saya pribadi, saya juga berkonsultasi dengan teman sejawat, berkolaborasi lah, mencari solusi. Barangkali teman kita ada jumpa permasalahan yang sama, kemudian dia menerapkan strategi apa mengatasi masalah tersebut. Jadi saya bisa dapat pengalaman dari pengalaman teman kita Bu. Itu yang saya laksanakan. Iya, mantap sekali ya Pak ya. Jadi saya cermati dari jawaban Bapak tadi, yaitu Bapak akan mencoba mempraktek langsung pada siswa agar siswa itu berani dan memberi dia dukungan. Terus Bapak berkolaborasi dengan teman sejawat jika ada yang serupa hal terjadi seperti itu, bagaimana solusinya. Seandainya Bapak sudah mendapat solusinya ini ya Pak ya. Jadi kapan itu solusinya itu Bapak terapkan kepada siswa? Baik, kalau untuk solusinya otomatis karena kita di sekolah kan memang diatur jam masuk kita, gitu kan. Jadi pas materi, pas jadwal kita masuk akan kita laksanakan. Begitu Ibu, sesuai dengan prosedur sekolah kita. Berarti supaya tidak mengganggu kegiatan guru lain atau jam sekolah lain. Begitu Bu. Berarti akan segera dilaksanakan ya Pak ya. Misalnya strategi yang didapatkan dari teman tadi, misalnya gaya apa begini cara mengatasi siswa yang kurang berani itu, jadi langsung diterapkan ya Pak ya di kelas ya Pak ya, agar dapat bisa diterapkan apa yang ingin kita capai gitu ya Pak ya. Nah mungkin
ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari kesemua pertanyaan, apa yang Bapak simpulkan dari apa ya? Maksudnya yang Bapak bisa beri tanggapan tentang percakapan kita ini tadi, gitu, tentang percakapan pasca observasi ini. Baik Ibu, kalau dari hasil percakapan pasca observasi ini, yang pasti yang pertama sekali saya mempunyai rancangan ke depan dalam menghadapi kendala proses belajar mengajar di kelas. Kemudian saya dari percakapan ini juga saya termotivasi bagaimana mencari solusi dari pembelajaran di kelas yang saya hadapi. Kemudian menambah wawasan bagi saya seorang guru ke depannya bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan siswa kita. Mungkin itu saja Bu dari saya berdasarkan hasil percakapan kita pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi yang kita dapat Bapak petik yaitu dari percakapan kita, yaitu yang pertama yaitu bisa dapat membuat rancangan, yang kedua mencari solusi bagaimana caranya, yang ketiga terus menambah wawasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita terapkan dengan di kelas kita masing-masing. Ya Pak, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk menjadi salah satu guru yang saya observasi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan, ya Pak. Dan terima kasih Pak Joko. Dan demikianlah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang kurang pada tempatnya, dan saya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.